Ya pemirsa, Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Sunaryo mengungkapkan pesannya mengenai masalah etika dan akhlak dalam makna Natal tahun 2023 dengan tema kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai di bumi. Kardinal Suharyo menjelaskan tema Natal tahun ini berdasarkan ragam masalah yang terjadi di Indonesia. Salah satu yang banyak diperbincangkan pada tahun-tahun ini, bulan-bulan ini, adalah etika, moralitas. Banyak disebut ini melanggar etika, ini tidak tahu etika, dan sebagainya. Bahkan dengan kata-kata yang tidak bagus, saya tidak berani mengucapkannya di sini. Dari mana asal-usul yang mewajibkan kita sebetulnya untuk terus melandaskan hidup kita pada etika yang baik dan benar. Landasannya apa? Nanti berkaitan dengan tema Natal, kemuliaan Allah. Saya mendekatinya atas dasar 3 kata dalam bahasa Indonesia yang akarnya itu sama, kita semua pasti tahu itu. Khalik, makhluk, akhlak. Ya pemirsa, Natal di tahun 2023 kali ini bisa dibilang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya pasca bebas dari pembatasan COVID-19. Natal kali ini juga penanda bahwa warga Indonesia disambut dengan tahun politik 2024. Sehingga pesan damai dalam perayaan Natal kali ini pun ikut disuarakan. Tapi bagaimana dengan perspektif para tokoh yang berkontestasi? Di tanggal 25 Desember kali ini Sindo Prime akan bahas lebih dalam bersama dengan para narasumber yang sudah tergabung via sambungan Zoom. Ada pasangan nomor urut atau mewakili pasangan nomor urut 01 Jubir Timnas Anies Muhaimin, Indra Charismiaji. Selamat malam Mas Indra. Selamat malam Mbak, apa kabar? Selamat Natal untuk kita semua. Baik, terima kasih Mas Indra. Dari 02 Wakil Komandan Tim Golf TKN Prabowo Gibran Immanuel Ebenezer. Bang Noel, selamat malam. Selamat malam, selamat Natal semua, Merry Christmas. Merry Christmas. Dan budayawan Romo Beni Susetio yang juga turut hadir via sambungan Zoom. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Ya, selamat merayakan Natal juga, Romo ya. Ya, Natal. Dan di studio kami juga sudah ditemani perwakilan dari 03 Jubir TPN Ganjar Mahfud Patria Ginting. Selamat malam Mas Patria. Selamat malam, Merry Christmas. Merry Christmas. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya sudah meluangkan waktu di hari libur ini turut hadir bersama kami di Sindo Prime. Saya ke Romo Beni terlebih dahulu. Romo Beni, setujukah dengan pesan yang disampaikan oleh Kardinal Ignatius Sunaryo tadi? Ignatius Kardinal Sunaryo maksud kami. Sunaryo. Iya, monggo Romo. Ya setuju. Ya memang kan itu yang disuarakan sejak awal. Bahwa kita ini kan memang akan ada krisis etika. Etika itu kan menyangkut karakter. Juga menyangkut baik dan buruk. Jadi orang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi etika itu kalau menurut Immanuel Kant itu perintah, imperatif untuk menjalankan yang baik. Yang baik itu disebut bonum. Nah, baik dan buruk itu yang jelas di mana kalau kita bicara etika, dia mengatasi hukum. Jadi hukum itu sebenarnya harus tunduk kepada etika. Nah, problem kita tidak bisa melihat mana baik dan buruk itu kalau tidak punya tabula rasa. Tabula rasa itu suara hati yang terkecil. Kalau saya melakukan ini, berarti saya melanggar nilai-nilai keutamaan publik itu. Jadi etika itu menyangkut tentang karakter. Nah, karakter seseorang bisa dilihat kalau orang punya keutamaan. Sehingga Socrates dan Plato mengatakan kalau kita bicara tentang etika, kita bicara tentang kebaikan, bonum itu. Oke, jadi apa yang dikatakan Monsignor Haryo itu persoalan yang esensi bangsa sekarang ini melupakan etika. Jadi kalau kita melupakan etika, ya kita melupakan keadaban itu. Nah, keadaban itu ya orang berkomitmen pada nilai. Di mana orang tidak harus jujur, punya integritas, tidak boleh berbohong, tidak boleh merekayasa. Itulah etika. Jadi etika itu menyangkut tentang etis. Seseorang itu punya enggak suara hatinya. Atau yang disebut suara yang terkecil yaitu tabula rasa itu. Oke, Romo, jadi kalau bisa saya simpulkan,
terutama kalau kita mengaitkan dengan tahun politik 2024. Seharusnya pemimpin yang menjadi contoh bagi warga negara Indonesia ini harus seseorang yang punya etika, punya tabula rasa. Betul, dan orang yang konsisten dengan kata dan perbuatan, dan punya integritas, dan orang itu memang orang yang dalam bahasa Plato yang punya arate keutamaan itu. Lah, keutamaan yang paling dalam itu adalah orang menjalankan yang disebut kebajikan itu. Lah, orang bajik itu memiliki kebajikan itu apa? Antara kata dan perbuatan satu, dia konsisten. Oke. Kalau gitu saya ke Bang Noel. Bang Noel, menarik karena saya mengingat sekali video yang sempat viral keluar dari capres usungan Bang Noel ya, dari 02 Pak Prabowo Subianto, yang sempat menyebut endasmu etik. Kalau kita bicara mengenai etika atau etik, bagaimana perspektif Bang Noel soal ini? Apalagi diingatkan oleh Kardinal tadi. Ya, saya ingin menjelaskan sedikit soal pernyataan Pak Prabowo di acara keluarga besar, acara konsolidasi Partai Gerindra, dan kebetulan saya ada di tempat. Maksud pernyataan itu kan semua maksud guyonan dalam keluarga internal Partai Gerindra. Jadi tidak maksud untuk di luar. Kemudian orang menerjemahkan itu seakan-akan keluar untuk menyerang salah satu kandidat. Saya rasa itu salah besar ya. Karena tidak ada maksud. Karena Pak Prabowo ini kan orangnya, tadi apa yang Romo sampaikan, secara etik dia ini sangat-sangat menjaga etik itu sendiri. Norma apa yang menjadi ini yang sehari-hari beliau. Karena kita juga tidak mau yang namanya etik itu menjadi norma dasar dalam perbuatan, integritas dan sebagainya, itu kita langgar. Kemudian ada pernyataan-pernyataan Pak Prabowo soal endasmu apa, itu kan semua kebetulan dia ini kan orang Jawa, Jawanya Jawa daerah Ngapak gitu ya. Ngapak itu kan orangnya terlalu terbuka, orangnya karakter terbuka, ceplas-ceplos, endasmu kui katanya, kayak itu gitulah. Semua tidak maksud untuk menyerang salah satu atau mencela atau apapun. Itu langgam Purwokerto lah, kalau kata orang bilang Republik Ngapak gitu. Jadi ya hal-hal gitu nggak ada maksud untuk merendahkan atau coba melanggar etik yang sudah kita sepakati. Tapi itu memang langgam sebuah karakter kedaerahan, ya itu bagian etik gitu ya, bagian etik yang terbiasa. Etika itu kan hal yang berlaku dan itu menjadi kebiasaan dalam masyarakat, namanya etik. Makanya tergantung kita lihat sudut pandang dari mana etikanya gitu loh. Atau kita merucut dari etik orang Sumatera, susah juga. Atau kita merujuk pada etik Jawa, susah juga, nggak ketemu. Makanya kita lihat tergantung sudut pandangnya. Di Jawa aja macam-macam, orang Solo, orang Jogja, orang Surabaya, orang Ngapak, itu punya langgam atau idiom tersendiri dalam menyampaikan tutur katanya. Mungkin menurut orang Solo, orang Purwokerto atau orang apa itu yang ngapak-ngapak itu mungkin kasar. Tapi menurut orang Purwokerto itu hal biasa, lumrah. Gitu Mbak. Karena budaya atau kebiasaan dari tiap daerah beda-beda ya. Karena etik itu lahir dari sebuah kebiasaan, budaya, kultur. Oke, baik. Mas Indra, ada tanggapan soal ini? Wah, kalau hari ini kayaknya hari yang nggak pas buat menghakimi satu dengan yang lain ya. Hari ini kita mau berbagi kebahagiaan, damai, berbagi cinta kasih, berbagi damai. Menurut kami itu yang paling penting, esensi di hari ini, Mbak. Jadi itu juga yang dilakukan oleh capres kami tadi malam. Kami memilih untuk merayakan malam Natal bersama dengan anak-anak panti asuhan yang dikelola oleh suster-suster Abdi Kristus. Itu kongregasi pribumi di daerah Semarang, Ungaran ya. Dan itu suasananya luar biasa gembira sekali. Jadi anak-anak panti asuhan ini, jadi kalau buat kami umat Kristiani, Natalan itu kan acara keluarga ya. Jadi biasanya betul-betul karena juga merayakan keluarga kan gitu, kelahiran Yesus Kristus. Jadi ada ayah, ada ibu, ada anak. Tapi anak-anak panti asuhan kan nggak bisa bersama dengan keluarganya, mungkin tidak punya ayah, tidak punya ibu, jadi mereka sendiri. Nah kami hadir ke sana, yang kami kaget, mereka itu memanggil Pak Anies sebagai ayah,
dan memanggil Bu Ferry sebagai Bunda. Jadi langsung baru pertama kali ketemu mereka menemukan sebuah kecocokan. Jadi chemistry-nya dapat gitu. Jadi itu yang buat kami justru sangat membahagiakan. Jadi agak melupakan urusan politik karena tadi malam bukan kampanye ya. Kami ingin merayakan Natal bersama anak-anak yang tidak bisa merasakan kebahagiaan bersama keluarga, dan itu luar biasa sekali, pengalaman yang sangat membahagiakan buat kami. Jadi tidak ada jejak-jejak atau dampak dari bagaimana kontestasi selama ini berjalan. 25 Desember Natal cukup ya dilaksanakan sesuai dengan marwah Natal itu sendiri ya, Mas Indra. Nah itu yang memang komitmen kami ya. Jadi di Timnas Amin ini kan memang ada deputi bidang agama Kristen, ada deputi bidang agama Katolik. Saya sendiri masuk di kedeputian bidang agama Katolik. Jadi komitmen kami memang hari ini betul-betul hari untuk berbagi kebahagiaan, kedamaian, bukan untuk menghakimi. Karena sebetulnya kami sendiri juga dilarang untuk menghakimi orang lain. Jadi lebih untuk berbagi kebahagiaan. Itu sih komitmen kami. Dan sejauh ini kami rasakan cukup berhasil upaya kami itu. Baik, kalau Mas Patria gimana? Dari tim Ganjar Mahfud sendiri memaknai bagaimana Natal ini? Ya, tapi lagi-lagi tidak bisa melepaskan kalau Natal kali ini kan dekat dengan tahun politik. Ya, sebenarnya kedatangan Pak Mahfud menjalankan tugasnya sebagai Menko Polhukam pada saat malam Natal di Katedral, memang itu kan tugasnya beliau sebagai negara kan. Oke. Bahwa sebagai Menko Polhukam beliau hadir memberikan sambutan yang menurut saya dan juga saya rasa kalau bicara dengan teman-teman saya yang Kristen bisa menenangkan, bisa meyakinkan. Pak Ganjar juga pada saat Natal, malam Natalnya ada di Jawa Tengah. Hari ini beliau beristirahat, begitu juga Pak Mahfud beristirahat karena anjuran dokter. Tetapi saya rasa pesan yang dua tokoh dari 03 hadirkan di hari Natal, perayaan Natal tahun 2023 itu clear bahwa adalah Indonesia ini adalah negara Pancasila. Indonesia ini adalah negara semua buat semua. Bahwa siapapun rakyat Indonesia ketika dia mau menjalankan ibadah agamanya akan dilindungi oleh negara. Itu yang utama, yang penting. Kenapa? Karena Pak Mahfud sendiri mengatakan bahwa ketika seluruh rakyat Indonesia bisa beribadah dengan baik, dengan tenang, maka doanya itu ke Indonesia. Indonesia yang lebih tenang, lebih aman. Dan kalaupun memang ada tokoh agama yang mengingatkan bangsa ini terhadap sebuah kekhawatirannya, saya rasa ya kita harus terima aja, evaluasi. Natal ini kan dekat dengan tahun baru. Tahun baru ini, akhir tahun adalah ajang buat seluruh manusia di dunia bahkan evaluasi diri, betul. Dia mengevaluasi diri untuk bagaimana menjadi lebih baik. Yang baik kita teruskan, yang perlu diperbaiki kita perbaiki. Intinya bagaimana Indonesia menjadi lebih baik. Saya rasa semangat itu, dan TPN Ganjar Mahfud sebenarnya sangat apresiasi perayaan Natal tahun 2023 ini terasa sangat tenang. Kondusif ya. Kami, apalagi yang umat Kristen, pasti ingat ada masa-masa tahun-tahun di mana perayaan Natal tegang. Dan puji Tuhan tahun ini tidak ada ketegangan itu. Dan ini mudah-mudahan bisa terus berlanjut gitu. Dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud komitmen bahwa Indonesia negara semua buat semua. Dan itu juga komitmen dari seluruh paslon yang berkontestasi dalam pemilu 2024 ya. Tapi biar adil sekaligus, Bang Noel mungkin bisa cerita kegiatan dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran di hari Natal ini. Ya, kebetulan Pak Prabowo juga sibuk soal memperingati tsunami di Aceh, kemudian nyekar di beberapa tempat, kemudian juga merayakan Natal dengan beberapa kawan-kawan partai yang lainnya. Begitu juga Mas Gibran kemarin ke Manado. Kita sih tetap melakukan aktivitas terkait Natal ya, karena tadi yang disampaikan kawan dari 03, ya bangsa ini buat semua, bukan buat kita sendiri. Karena nggak bisa dengan kondisi Natal karena ada hiruk pikuk. Aku hiruk pikuk, saya nggak mau ngomong hiruk pikuk. Ada momen konsentrasi politik di 2024, kemudian kita coba membuat eskalasi yang malah merusak kerukunan, kebinekaan kita. Dan semua saya lihat 01, 02, 03 punya komitmen dalam menjaga kebinekaan yang sudah ada hari ini. Nah, kemudian ada pesan dari Romo tadi, Ignatius siapa Pak Ignatius siapa tadi itu? Suharyo. Pak Sunaria, Kardinal Sunaria.
Itu bagus sekali pesan beliau, kritik soal etik dan sebagainya. Kemudian disampaikan lagi oleh Romo juga tadi, ya hal-hal yang kritis itu penting agar apa? Bangsa ini juga jangan terlalu meremehkan yang namanya etika itu menjadi landasan kita bersama. Kalau seandainya etik itu sudah tidak lagi berguna, itu menjadi bahaya dan menjadi bumerang buat kita menjalankan hidup kita sehari-hari. Karena landasan hidup itu adalah etik. Makanya beranjaklah dari etik itu sendiri. Nah, sampai sekarang kita berharap semua pemimpin menjaga etik. Agar apa? Indonesia ke depan ini bisa menjalankan sesuatu itu dengan norma-norma atau etik yang berlaku di masyarakat masing-masing budaya yang ada di Indonesia. Karena kita kan punya cukup banyak kebudayaan yang beragaman ini, yang kebinekaan ini. Semoga itu tetap kita jaga dan itu menjadi etika kita bersama untuk menjaganya. Saya rasa itu, Mbak. Oke, baik. Saya kembali ke Romo. Romo, ada yang ingin saya perdalami atau ingin saya dijelaskan lebih lanjut terkait dengan bagaimana Uskup Agung mengatakan permasalahan yang terjadi ya terutama di Indonesia saat ini tuh diakibatkan oleh 3 hal. Alik, kholik, dan juga makhluk. Mungkin bisa dibantu maksudnya apa ya? Ya maksudnya ini kan relasi. Bagaimana relasi manusia dengan Tuhannya dan relasi manusia dengan sesamanya. Oke. Jadi kita itu selalu salah menangkap etika itu seolah-olah etika itu hanya manusia sesama manusia. Adat, norma, sopan santun. Bukan itu substansinya. Etik itu kepatuhan pada nilai tertinggi, yaitu kebaikan. Bonum itu. Jadi kalau orang punya nilai etik, ya seharusnya dia menaati suara hatinya. Dia tidak boleh merekayasa aturan misalnya. Dia harus fair. Dia tidak boleh misalnya menggunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadinya. Itu sudah melanggar etik. Jadi etik itu kepatuhan pada nilai. Jadi kalau kita bicara bisa etika Pancasila, ya nilai-nilai Pancasila itu yaitu kepada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Itu nilai etik gitu. Jadi etik itu mengatasi regulasi dan hukum gitu loh. Itu yang ingin dikatakan. Lah, kita memang harus merefleksikan itu sebagai pesan. Karena etika itu kan menyangkut seseorang seperti di Jepang. Orang yang taat pada etik itu punya budaya malu. Di Jepang kalau orang tahu bahwa dia korupsi, ya dia sampai mengundurkan diri atau bunuh diri. Karena etik itu akhirnya menjadi habitualisasi. Apa habitualisasi? Yaitu gugus insting mencari cara berpikir, bertindak pada relasinya. Menjadi internalisasi. Sehingga kalau orang berbohong, menipu, kemudian orang merekayasa itu ada rasa tabula rasanya itu rasa bersalah. Nah ini yang mungkin harus kita tumbuhkan di elit kita. Yaitu bahwa etis itu suatu dimensi yang dimana itu dimensi yang lebih dalam yaitu dimensi ilahi itu gitu loh. Nah ini perintah imperatif itu yang dikatakan oleh Immanuel Kant. Jadi ini kewajiban. Tapi kewajiban itu sanksinya apa? Sanksinya pada dirinya sendiri gitu loh. Nah itu yang harusnya menjadi habitualisasi seseorang. Oke. Berarti ini semua kan ya lagi-lagi begini Romo, yang namanya tahun politik tuh biasanya kan kita juga menyoroti berbagai isu terutama terkait dengan yang namanya hoax, kabar tidak baik, terus kemudian kampanye yang mana kalau kita lihat di media sosial saat ini perdebatannya juga cukup panas Romo. Gimana caranya mengingatkan warga, kemudian konstituen, para calon pemilih, para pendukung paslon satu sama lain untuk tetap mengingat tabula rasa tersebut, mengingat etika, mengingat ya kita harus bersumber pada kebaikan, tapi ya lagi-lagi bagaimana menyelaraskan terhadap semangat untuk ikut dalam kontestasi pemilu. Ya saya rasa harus ada 2 hal ya. Kesadaran etis itu memang menuntut 1, rasionalitas. Yang kedua, kesadaran literasinya itu kuat. Sehingga kalau dalam dunia maya itu sesuatu itu hiperbola, sesuatu yang berlebihan, yaitu pasti itu berbohong. Lah dalam teori Platonis kan jelas algoritma itu kan. Algoritma itu kan sebenarnya kalau kita bicara itu kan seseorang yang ditahan di kuah sempit
dia melihat satu dimensi gitu. Lah bahayanya satu dimensi itu yang kerap kali hanya dilihat, tidak dimensi yang lain. Maka kerap kali ketika kita tidak memiliki kesadaran kritis, ya kita kerap kali kejebak dengan satu dimensi itu. Saja. Padahal kebenaran itu harus dilihat dari banyak dimensinya gitu loh. Maka yang terjadi relativisme itu yang terjadi. Maka saya pun melihat rakyat itu cerdas kok, tahu kok. Jadi rakyat itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Pasti mereka memiliki tabula rasa kok. Karena tabula rasa itu tidak bisa menipu gitu loh. Jadi ya memang harus ada kesadaran literasi digitalnya dan media. Media punya peranan untuk mendidik masyarakat, untuk memberikan kampanye yang berkualitas. Lah kampanye berkualitas itu apa? Adu program, adu gagasan gitu loh. Dan itu yang penting sebenarnya. Jadi pendidikan politik itu yang harusnya dibangun dari basis-basis di publik gitu loh. Maka semakin banyak pendidikan itu memberi edukasi, ya rakyat akhirnya mulai kecerdasan dan tidak mudah terjebak dengan hoax tadi itu. Siap Romo, itu juga jadi salah satu tanggung jawab kami para media gitu untuk menyajikan bagaimana kampanye berkualitas yang seharusnya disampaikan kepada calon pemilih. Saya ke Mas Indra. Mas Indra, kalau dari Capres dan juga Cawapres, Pak Anies dan juga Pak Muhaimin, bagaimana memaknai pesan-pesan yang ada di tanggal 25 Desember ini? Ya, pada dasarnya tadi ya kami ingin memastikan juga tadi bicara tentang hoax dan lain sebagainya, itu memang tantangan bagi bangsa ini kan. Bangsa ini tahun 2021 itu dinobatkan sebagai warganet yang paling biadab se-Asia Pasifik. Karena memang terlampau banyak termakan oleh fitnah, oleh hoax, ya kan? Bahkan OECD pun juga membuat kajian yang menunjukkan kalau bangsa Indonesia ini paling tidak mampu membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Dan ini ada pihak-pihak yang justru memanfaatkan kondisi kemampuan berpikir bangsa ini untuk dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu ya. Dan ini yang salah satu kenapa saya sendiri yang tadinya nggak pernah terjun di bidang politik, sekarang malah menjadi tim ses. Karena kalau kami nih di umat Kristiani, setiap hari itu di WA grup kami muncul yang namanya fitnah dan hoax. Misalnya, nanti kalau si A menjadi presiden, Indonesia akan menjadi negara Islam. Semua akan diislamkan, menganut khilafah dan lain sebagainya. Itu yang membuat saudara-saudara kami yang Kristiani itu ada ketakutan. Jadi menggunakan fear mongering kan. Fear mongering. Itu yang justru kenapa kami ini turun, saya turun untuk menjadi tim ses untuk membenahi informasi ini. Jangan sampai dalam memilih pemimpin yang digunakan adalah informasi fitnah, yang salah. yang digunakan adalah hoax. Jadi silahkan mengevaluasi berdasarkan rekam jejak, berdasarkan faktanya, bukan katanya, apalagi yang direkayasa. Itu yang terjadi di mana-mana. Ini yang sangat membahayakan dan inilah pola divide et impera ya. Bagaimana mengadu domba anak bangsa dan itu terjadi sampai hari ini. Semuanya ujungnya karena konsep mencerdaskan kehidupan bangsa ini belum jalan di Indonesia. Saya justru melihat banyak pihak-pihak yang punya kepentingan membuat bangsa ini bodoh. Makanya kemarin 5 Desember itu kan skor PISA baru keluar ya. Kita tuh kemampuan literasinya turun lagi. Kita betul-betul nggak mampu membedakan antara fakta dan opini. Nah ini tantangan kita bersama dan harapan saya tim ses paslon lain juga punya komitmen yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah membodohi bangsanya sendiri. Itu harapan kami. Oke Mas Indra, jadi kalau saya garis bawahi bagaimana kita peduli terhadap sesama seperti semangat yang ditelurkan hari ini di tanggal 25 Desember adalah bagaimana kita juga tidak ingin sesama atau warga negara Indonesia ini terjebak dalam kebodohan, terjebak dalam informasi yang salah, terjebak dalam literasi yang rendah. Oke, kalau Bang Noel sendiri bagaimana Pak Prabowo dan juga Mas Gibran memaknai Natal 25 Desember dan juga pesan-pesan dari para tokoh?
Saya rasa tugas kita sebagai tim sukses, kemudian juga bagian dari lingkaran Pak Prabowo, kami punya komitmen untuk bagaimana mencerdaskan bangsa ini. Cerdas bukan dalam arti dia punya kemampuan berpikir aja, cerdas juga dalam memilih lantas memilah mana yang hoax, mana yang fakta. Karena biar gimana pun kita juga punya tanggung jawab moral dan politik agar apa bangsa ini keluar dari namanya kebodohan. Makanya Pak Prabowo berkali-kali menyampaikan kita sesama anak bangsa, sesama merah putih, sudah jangan bertengkar. Sudah kita bicara tentang gagasan ke depan, langkah-langkah apa yang mau dilakukan. Kemudian Mas Anies dan timnya punya gagasan soal selpet apa ekonomi, selpetnomi. Kemudian kita punya namanya program makan gratis dan susu gratis. Kemudian Mas Ganjar juga punya program, dan semua punya program. Tinggal nanti kita serahkan aja ke rakyat. Karena juga kita punya kepentingan bangsa ini di 2045 menjadi bangsa unggul. Kalau seandainya kita punya kepentingan hanya berorientasi kekuasaan, saya rasa orang yang pertama ngelawan itu saya. Saya orangnya kan nggak bisa kalau nggak ngelawan kekuasaan. Saya terbiasa melawan kekuasaan. Jadi nggak akan saya biarkan namanya penguasa begitu aja langgeng tanpa ada sebuah kritik. Makanya saya suka dengan orang-orang kritis. Misalnya ada Romo Beni, kemudian tadi ada Kardinal Suryana melakukan kritik soal etika. Itu bagus. Jangan dibiarkan siapapun. Karena menurut saya apa yang disampaikan Uskup Agung Jakarta itu sangat menarik untuk saya. Artinya apa? Mulai banyak orang-orang kritis, gereja mulai kritis, kemudian tim-tim sukses juga kritis. Itu yang kita butuhkan bangsa ini. Karena kita jangan sampai 2024 ini hanya melahirkan penguasa, tapi tidak mampu melahirkan pemimpin. Yang kita mau kan ke depannya melahirkan pemimpin yang lahir dari sebuah gagasan besar, memberi sebuah solusi agar bangsa ini, rakyat ini benar-benar bisa menikmati bangsanya sendiri, kemudian negara benar-benar bisa hadir. Makanya hari ini kenapa saya bangga sekali mendukung Mas Bowo dan Mas Gibran, karena ada sebuah harapan. Ada harapan semangat kaum muda, kemudian ada semangat rekonsiliasi yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Nah itu semangat itu yang sampai detik ini yang membuat saya harus menjaga pilihan politik saya. Walaupun saya tetap menghormati yang namanya Mas Anies Baswedan dengan Caimin, kemudian ada Mas Ganjar dan Prof Mahfud, karena itu perintah Pak Prabowo. Kalau Anda mau jadi tim sukses saya, Anda harus menghormati yang namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Begitu juga harus menghormati namanya Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Artinya apa? Kita tidak mau mengulangi pemilu 2014 dan 2019 yang hanya merusak nalar kita berpikir, merusak yang logika kita berpikir. Kita tidak mau eskalasi itu terjadi lagi di 2024. Makanya kita selalu memakai istilah, ya kalau mereka menghina, merendahkan kita, senyumin aja. Kemudian kalau mereka mau ngapain, ya udah kita ajak ngopi, kayak gitu-gitu loh. Apalagi Pak Jokowi kan selalu menyampaikan, udah kalau seandainya mereka gitu, sudah kita tetap santun, santai aja, udah tak usah terlalu ribet. Dan saya rasa pemimpin-pemimpin hari ini yang lahir untuk ke depan nanti, mereka punya kesadaran untuk tidak melakukan kerugian bencana politik di 2014 dan 2019. Nah hari ini puji Tuhan lah ya menurut saya, alhamdulillah narasi-narasi yang basisnya kebencian, narasi-narasi politik identitas itu benar-benar landai. Tidak lagi seperti 2014 dan 2019 begitu masif lah ya. Karena kan mulai landai. Belajar ya dari kesalahan. Pun nggak terlalu parah seperti 2019 dan 2014. Saya rasa ini berkat kita sama-sama lah ya. Tidak Mas Amin, tidak Mas Ganjar, Mas Anies punya tanggung jawab moral untuk menjaga itu semua. Saya rasa ini komitmen atau etika yang saya rasa sudah menjadi bagian yang harus kita jaga. Oke, Bang Noel. Mas Patria sendiri gimana? Ya, jadi banyak sebenarnya anggota tim di TPN Ganjar Mahfud yang selama 9 tahun itu banyak membantu Presiden Joko Widodo. Terkait hal-hal masukan dari tokoh-tokoh agama ini, saya jadi teringat gitu. Ketika tahun 2016 Bapak Presiden Joko Widodo menandatangani instruksi Presiden nomor 12, yaitu tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Saya ingat pada saat itu banyak teman-teman yang saat ini di TPN Ganjar Mahfud terlibat diskusi dengan Bapak Presiden, sehingga waktu itu Bapak Presiden juga sepakat dan memberikan arahan bahwa yang namanya revolusi mental ini bukan proyek,
bukan program. Tapi? Ini sebuah gerakan. Oke. Yang nggak bisa cuma 5 tahun, 10 tahun. Dan ini yang dipahami sekali oleh teman-teman yang ada di TPN Ganjar Mahfud. Maka sebenarnya ketika masih ada kritikan, masih ada masukan, itu yang benar. Bahwa revolusi mental adalah gerakan yang harus terus-menerus. Salah satunya terkait etika. Salah satunya terkait pemberantasan korupsi. Salah satunya tentang ketertiban, kedisiplinan. Salah satunya tentang bertoleransi. Banyak hal. Semua, itu ya? harus terus-menerus diingatkan. Jadi TPN Ganjar Mahfud, Pak Ganjar sendiri yang sudah dekat dengan Pak Presiden Joko Widodo dari tahun 2005 memiliki semangat yang sama. Apalagi kalau memang pernah mengikuti pendidikan kader PDI Perjuangan, maka tadi saya bilang di diri Pak Ganjar jelas negara semua buat semua. Dan Pak Mahfud yang hafal luar dalam konstitusi Indonesia sangat menekankan bahwa beliau kemarin mengatakan persaudaraan kita dalam konteks kemanusiaan. Dan konstitusi kita menjamin menjaga itu. Sesederhana itu. Jadi makanya kami sangat paham bahwa ini memang sebenarnya yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. Revolusi mentalnya dijalankan terus, diperbaiki terus. Ada perbaikan terus hingga menjadi lebih baik. Karena ketika manusia Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi lebih baik. Revolusi mental erat kaitannya juga ya dengan pesan yang diucapkan oleh Uskup Agung dan juga Romo Beni hari ini yang berkaitan dengan etik, akhlak dan juga tadi peduli kepada sesama. Baik, semoga pesan yang kita dapatkan hari ini tadi terus berlanjut, jangan di tanggal 25 Desember saja, tetapi juga tentunya berlangsung sampai nanti akhir pemilu tanggal 14 Februari 2024. Semua tokoh yang ada di sini berkontestasi juga memberikan contoh yang baik. Turun semuanya ke konstituen, calon pemilih dan juga warga negara Indonesia. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak-Bapak atas waktunya dalam Sindo Prime malam hari ini. Merry Christmas, salam damai semuanya. Kita sehat-sehat selalu ya, rezeki juga berlimpah. Terima kasih sekali lagi atas waktunya malam hari ini. Bang Noel, Mas Indra, Romo Beni dan juga Mas Patria, kita ketemu lagi dalam kesempatan ya. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam, shalom. Salam malam.